Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Anggun Juanita sebagai ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang terdiri dari anggota saya ada Kak Mutia Karisma, Kak Asmi Iskandar, Kak Aristia Sekar Ayu Nur Afifah, Kak M. Chairul Ikhwan, dan Kak Septianto Nugroho. Baiklah teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan paper makalah kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Absensi Karyawan Berbasis Web pada PT Tunas Harapan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Anggun. Latar belakang masalah. Absensi pada perusahaan ini dilakukan karyawan secara menulis rekap kehadiran di kertas secara manual, baik berangkat maupun saat pulang, kesalahan dalam absensi. Masalah yang sering ditemui yaitu perusahaan yang pernah melakukan beberapa absensi yang double dalam satu hari, di mana terdapat karyawan yang lupa absen pada tanggal yang sudah lewat dan secara tidak sengaja salah dalam mengingat tanggal waktu ketika masuk yang mengakibatkan terjadi double jam dengan karyawan lain sehingga mendapatkan hasil yang kurang tepat dan akurat. Tujuan dibuatkannya perancangan sistem informasi ini adalah menyajikan data-data absensi karyawan secara akurat, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data absensi, memudahkan dalam menghitung jumlah jam kerja karyawan, membantu dalam perhitungan jumlah jam kerja karyawan, dan meningkatkan disiplin kerja karyawan dalam absensi. Oleh sebab itu, dengan berdasarkan alasan ini, kami mencoba mengambil tema dalam penulisan paper ini dengan judul Perancangan Sistem Informasi Absensi Karyawan pada PT Tunas Harapan. Tujuan dan manfaat. Di sini ada 4. Yang pertama, menyusun suatu sistem informasi yang terkomputerisasi secara sistematis, terstruktur, terarah, dan lengkap. Dengan demikian, sistem informasi yang dibuat benar-benar berguna dan mengefisienkan pekerjaan dalam perusahaan. Yang kedua, memberikan suatu solusi dengan merancang, memberikan hasil report, dan mengimplementasikan aplikasi absensi yang telah dibuat dan akan digunakan di PT Tunas Harapan sebagai penunjang proses pendataan kehadiran karyawan yang ada dan dilakukan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, menggantikan proses pengolahan absensi karyawan yang masih manual menjadi terkomputerisasi. Yang keempat, untuk mempermudah dalam mengolah absensi karyawan, pencatatan, dan menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada pembahasan kami saat ini, metode penelitian yang kami gunakan yang pertama adalah metode model prototipe atau prototipe model dan metode waterfall. Ruang lingkup permasalahan pada sistem absensi karyawan yang sedang berjalan dan mengubahnya dari sistem yang masih manual menjadi sistem yang sudah terkomputerisasi, serta merancang sebuah sistem usulan yang meliputi data-data yang berkaitan dengan proses penambahan, penyimpanan, penghapusan, perubahan data-data umum karyawan terkait pengolahan proses absensi karyawan, pengolahan proses izin karyawan, dan pengolahan proses cuti karyawan. Baiklah, di sini saya Anggun Juanita akan menjelaskan analisis kebutuhan pada perancangan sistem informasi absensi karyawan berbasis web pada PT Tunas Harapan. Nah, pada tahapan analisis kebutuhan ini, ada sistem yang akan dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan kebutuhan sistem yang ada. Ada 4 macam analisis kebutuhan untuk sistem pada absensi karyawan PT Tunas Harapan. Yang pertama adalah dalam menjalankan sebuah sistem, pengguna atau user harus melakukan login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username atau password dan nama atau username atau password dan nama yang berfungsi untuk menjaga keamanan privasi pengguna pada saat menjalankan sistem. Yang kedua adalah pada saat menjalankan sistem, hanya ada 2 akses yang bisa masuk ke dalam sistem, yaitu admin
dan karyawan. Yang ketiga adalah admin. Dapat melihat form data karyawan, mengecek form data absensi karyawan, mengelola data cuti karyawan, dan data izin karyawan, sedangkan karyawan dapat mengelola form data absensi. Yang keempat adalah pengguna atau user harus melakukan logout terlebih dahulu setelah selesai atau menjalankan sebuah sistem. Di sini teman-teman dapat melihat ada diagram UML, ada dua diagram UML, use case diagram karyawan dan use case diagram admin. Di sini adalah use case diagram karyawan. Pertama, sudah dijelaskan pada analisis kebutuhan sistem, yaitu hanya ada dua akses user yang bisa masuk ke dalam sistem, yaitu admin dan karyawan. Sebelum masuk ke dalam sistem, harus login terlebih dahulu dengan cara memasukkan nama atau username dan kata kunci atau password. Nah, apabila karyawan masuk ke dalam sistem, akan klik login, lalu karyawan bisa masuk ke form menu data utama dan langsung bisa melakukan absensi masuk, mengajukan cuti, mengajukan izin, dan melakukan logout apabila selesai menjalankan sistem. Next. Nah, di sini juga sama seperti use case diagram karyawan, bedanya ini adalah tampilan diagram UML, use case diagram admin. Sama juga langkahnya, admin melakukan login, pertama harus memasukkan username atau password, kemudian apabila admin telah login, maka otomatis akan masuk ke halaman menu utama. Admin dapat mengelola data absensi karyawan, mengelola data cuti karyawan, mengelola data izin karyawan, dan apabila admin selesai melakukan atau menjalankan sistem harus logout terlebih dahulu. Next. Teman-teman di sini bisa kalian lihat ada activity diagram login. Next. Activity diagram data absensi admin. Next. Activity diagram data absensi karyawan. Next. Activity diagram data izin dan cuti admin. Next. Dan yang terakhir adalah activity diagram logout. Nah, teman-teman, jadi bisa melihat ya ada activity diagram logout, login, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anggun. Selanjutnya kita memasuki pada bagian kelas diagram di diagram UML. Kelas diagram terdiri dari nama dan kelas, kemudian atribut, dan ada metode ya. Di sini ada 4. Yang pertama ada tabel admin dan karyawan. Di situ namanya ada alamat, NIP, nomor telepon, password, dan username. Lalu di metode-metodenya ada edit, hapus, simpan, dan tambah. Kemudian ada tabel absen, yaitu ada jam keluar, jam masuk, keterangan, NIP, dan tanggal absen. Lalu ada metode edit, hapus, simpan, dan tambah. Kemudian ada tabel izin, di situ ada kelas keterangan, NIP, tanggal mulai dan tanggal pengajuan cuti, serta tanggal selesai. Lalu ada metode edit, hapus, simpan, dan tambah. Kemudian ada tabel cuti yang berisi kelasnya keterangan, NIP, tanggal mulai, tanggal pengajuan, dan tanggal selesai. Lalu metodenya ada edit, hapus, simpan, dan tambah. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram login karyawan. Jadi aktornya ini, karyawan ini masuk ke homepage, lalu klik menu login. Nah, nanti di halaman login diminta untuk username, input username, dan input password. Kalau lolos validasi di username dan passwordnya itu akurat, itu akan bisa masuk ke halaman selanjutnya. Tapi kalau tidak bisa, akan kembali ke halaman login untuk input password yang valid. Selanjutnya ada sequence diagram data absensi karyawan. Aktornya itu karyawan bisa di menu absen bisa melakukan input absen datang atau check-in. Lalu kalau berhasil memprosesing data ke database, lalu kembali ke menu input absen datang atau check out, dan terakhir sukses dan kembali ke menu sebelumnya. Kemudian di sequence diagram menu cuti karyawan, karyawan itu akses ke menu login, dan jika loginnya sukses bisa mengajukan cuti pada menu cuti, lalu proses request tersebut akan tersimpan pada database, dan setelah berhasil akan kembali ke menu sebelumnya. Lalu di sini juga terdapat sequence diagram menu izin karyawan.
karyawan bisa melakukan akses ke menu login di halaman form login. Saat login sukses, di menu izin dia bisa mengajukan izin. Saat izinnya sudah ada permintaan atau request, diproses pengajuan izinnya dan kembali ke menu sebelumnya. Oke, di sini ada juga sequence diagram admin ya. Aktor admin bisa login, lalu login sukses, admin bisa mengelola data absen, lalu bisa mengelola data cuti, mengelola data izin, dan kemudian bisa logout setelah semua aktivitasnya selesai. Ya, selanjutnya saya lanjutkan ke rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Azmi Iskandar dengan NIM 11220578 akan menjelaskan deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram UML untuk mengerahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan ditulis sebelum melakukan coding. Nah, berikut deployment diagram gambarnya yaitu terdapat user, login, absen, cuti, izin, logout, dan ada database-nya juga yaitu database service.exe. Nah, kemudian lanjut. Untuk desain database adalah salah satu tahap paling penting dalam database system deployment lifecycle. Pada tahapan ini, database akan didesain dan dibagi dalam 3 tahapan yang masing-masing tahapan punya tingkatan sendiri, yaitu conceptual design, logical design, dan physical design. Nah, di samping adalah desain database-nya. Desain database-nya terdiri dari yang pertama adalah ID cuti, keterangan, NIP, tanggal mulai, tanggal pengajuan, tanggal selesai. Ada ID user, username, password, NIP, nomor telepon, alamat. Ada juga ID absen, jam keluar, jam masuk, keterangan, NIP, dan tanggal absen. Ya, untuk yang terakhir, ada ID izin, keterangan, NIP, tanggal mulai, tanggal pengajuan, dan tanggal selesai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya, Rizkia, ingin menjelaskan untuk tampilan desain antarmuka web absensi dari kelompok kami. Untuk tampilan ini yang awal adalah layar utama web absensi saat pertama kali kita akses untuk absensi online. Di sini tampilannya ada absensi online karyawan, ada selamat datang pada ruang absensi hari ini, dan ada button login. Setelah itu, setelah kita klik login, nanti akan muncul tampilan halaman loginnya seperti ini. Ada form login, itu nanti kita enter username-nya, lalu enter password, lalu klik button loginnya. Tapi kalau misalnya kita lupa password, kita bisa klik tulisan forgot your password, nanti akan diarahkan untuk pembuatan password baru. Selanjutnya, setelah kita klik login, kita akan memasuki ke halaman utama. Di sini ada beberapa menu, ada absensi, form izin, form cuti, dan riwayat. Lalu ada button logout juga, dan ada pop-up reminder, selamat pagi, jangan lupa absen. Lalu setelah itu kita pilih form absen. Di sini ada menu home sama logout. Lalu di sini juga tampilannya ada NIP, nama, tanggal absen, keterangan, lalu ada button masuk, jam keluar, dan di sini juga ada button hapus, edit, simpan, dan tambah. Lalu setelah itu kita masuk ke form izin karyawan, dan izin cuti itu hampir sama, pembedanya hanya di keterangan, di bagian keterangan untuk kegiatan apa, kita izin dan cutinya. Di sini ada nama, NIP, tanggal pengajuan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan keterangan. Lalu ada button hapus, edit, simpan, dan tambah. Selanjutnya, ini form cuti, tadi seperti yang saya jelaskan, hampir sama dengan form izin, pembedanya hanya di bagian keterangannya aja untuk kegiatan apa. Lalu selanjutnya ada bagian riwayat. Boleh next, Kak? Ya, di sini ada bagian riwayat kehadiran karyawan PT Tunas Harapan, lalu ada menunya home sama logout, dan sini ada tampilan untuk kita melihat riwayat absensi kita. Selanjutnya, ya, di sini ada penjelasan tes
penjelasan dan testing antarmukanya. Yang pertama itu, sebelum melakukan absensi dan keperluan lain, karyawan akan diarahkan ke menu tampilan seperti contoh pada digambar di atas. Untuk pindah ke halaman selanjutnya, perlu klik button login. Lalu yang kedua ada tampilan login, karyawan wajib memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Apabila karyawan lupa password, maka dapat klik perintah forgot your password. Nanti akan diarahkan untuk pembuatan password barunya. Lalu yang ketiga, setelah berhasil login pada halaman utama, karyawan dapat mengakses beberapa fitur yang tersedia sesuai yang diinginkan dalam web absensi tersebut. Lalu yang keempat ada untuk melakukan absensi karyawan, di sini perlu mengisikan nama, NIP, tanggal absensi, dan keterangan, lalu klik button masuk dan jam absen masuk, nanti yang akan terinput. Begitu juga saat jam absen keluar, perlu diklik button keluar agar absennya tersimpan. Lalu nanti ada klik simpan, button simpan itu untuk klik menyimpan. Lalu ada button hapus jika ingin menghapus absensi. Lalu ada button edit untuk mengedit absensinya dan button tambah untuk menambah. Terdapat form izin yang dapat diakses oleh karyawan dengan mengisikan beberapa field yang diperintahkan seperti mengisikan NIP, nama, tanggal pengajuan, tanggal mulai, tanggal selesai. Keterangan dengan beberapa button, ada button hapus untuk hapus data izinnya, button edit untuk edit form izinnya, button simpan untuk menyimpan data izin, lalu ada button tambah untuk menambah form izin karyawan jika diperlukan. Lalu yang kedua ada terdapat form cuti, ini hampir sama juga sama form izin, terdapat akses oleh karyawan dengan mengisikan beberapa field yang diperintahkan. Untuk form cuti ini hampir sama, dengan pembedanya itu di kegunaan form tersebut untuk keperluan seperti apa. Lalu yang terakhir ada halaman riwayat, karyawan dapat mengecek data absensi mereka untuk memastikan sudah sesuai atau belum dengan tertera nama, NIP, tanggal absen, dan keterangan yang mereka inputkan di form absensi. Setelah itu, karyawan dapat klik button logout untuk keluar web setelah dirasa semuanya sudah selesai akses. Berikut penjelasan dan testing antarmukanya. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh anggota saya, silakan. Kak Asmi, silakan Kak Asmi. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan, absensi online adalah inovasi baru dan sangat bermanfaat dalam pencatatan kehadiran karyawan. Sistem absensi karyawan berbasis web ini juga memberikan kemudahan bagi karyawan dalam melakukan proses absensi harian, pengajuan cuti, dan pengajuan izin. Dan dari sisi administrasi perusahaan juga memudahkan proses rekapitulasi absen, meminimalisir kehilangan data dan manipulasi data. Data absen karena bersifat real-time. Lalu dengan berjalan sistem absensi online berbasis web ini, juga sebagai upaya untuk mendukung gerakan Go Green dan paperless kertas untuk keperluan absen karyawan. Terima kasih. Baik, silakan Kak Mutia. Baik, terima kasih untuk sarannya sendiri. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk perbaikan sistem diharapkan sistem informasi absensi karyawan berbasis web ini harus terus dikembangkan lagi, baik dari sisi fitur ataupun sistem secara keseluruhan. Yang kedua, harus dilakukan adanya pemeliharaan secara berkala, baik dari sisi perangkat lunak maupun sisi perangkat kerasnya, agar terhindar dari kendala-kendala yang tidak diinginkan. Yang ketiga, yang seiring perkembangan teknologi memungkinkan untuk kedepannya perlu adanya pengembangan software agar aplikasi tetap berjalan dengan optimal. Yang terakhir, backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data karena kerusakan database. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 4, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.